Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Pena Salut, podcast Pengadilan Negeri Marabahan Salut. Bersama saya, Lutfi Ahmad Rifki. Podcast kita kali ini, kita akan membahas tentang padu serasi. Hari ini, kita sudah kedatangan tamu spesial, yaitu Hakim Pengadilan Negeri Marabahan, sekaligus Koordinator Satuan Tugas Padu Serasi, Bapak Danang Slamet Riyadi, Sarjana Hukum, Magister Hukum. Terima kasih Bapak telah hadir di podcast kita. Terima kasih. Selamat pagi, selamat sore, selamat malam buat para penonton podcast. Pak, saya mau nanya nih Pak. Ya. Masyarakat masih banyak belum tahu nih tentang padu serasi yang ada di Pengadilan Negeri Marabahan. Jadi Pak, apa itu padu serasi itu Pak? Jadi padu serasi itu kita berangkat dari singkatan dulu ya. Singkatnya itu padu serasi adalah program pelayanan terpadu penyelesaian masalah sertifikat tanah transmigrasi. Itu dari namanya. Nah, kemudian apa sih yang kemudian melatar belakangi gitu kan. Jadi biar masyarakat tuh teredukasi dengan podcast kali ini. Itu karena di Kalimantan Selatan ini sebenarnya nggak cuma di Kalimantan aja ya, banyak di daerah di Indonesia itu yang banyak wilayah transmigrasi di situ. Termasuk di sini adalah di Kalimantan Selatan, itu banyak sekali lahan-lahan transmigrasi yang dulunya diberikan kepada masyarakat transmigrasi, tapi kemudian seiring berjalannya waktu itu banyak yang kemudian tanah tersebut itu dijual oleh pemiliknya yang dahulu kepada orang lain gitu. Nah itu kemudian pada akhirnya menjadi masalah gitu. Jadi orang yang menguasai sekarang itu dia nggak bisa apa bahasanya ya, balik nama ya bahasanya itu nggak bisa balik nama karena orang yang dulu jual itu sekarang sudah nggak tahu lagi keberadaannya kan. Sementara orang yang sekarang menguasai itu mungkin untuk kepastian hukum dan lain-lain itu menjadi susah karena nggak bisa dibalik nama kan, nggak bisa pakai akta jual beli di PPAT dan lain sebagainya. Jadi banyak yang melatar belakangi sehingga program padu serasi ini kemudian menjadi relevan untuk dilaksanakan di Kabupaten Baritokwala gitu, Mas Lutfi. Kalau untuk padu serasi tersebut Pak, itu dilaksanakan oleh Pengadilan Marabahan sendiri kah atau ada instansi yang lain terlibat gitu Pak? Ya. Jadi sebenarnya program padu serasi ini adalah replikasi dari program Kijang Mastala. Jadi program ini sebenarnya sudah diberlakukan, sudah dilaksanakan itu di Kabupaten Tanah Laut ya. Itu namanya Kijang Mastala, dilakukan oleh PN Pelaihari bersama Pemda setempat dan kantor pertanahan setempat. Begitu juga di Kabupaten Baritokwala, Pengadilan Negeri Marabahan menggandeng kantor pertanahan Kabupaten Baritokwala dan pemerintah Kabupaten Baritokwala untuk melaksanakan program ini. Jadi tidak berdiri sendiri. Di sini sifatnya kolaborasi gitu, Mas Lutfi. Ya, jadi nggak berdiri sendiri. Berarti berkolaborasi dengan Pengadilan Negeri Marabahan berkolaborasi dengan pertanahan Baritokwala sama Pemda Baritokwala, Pak. Ya, untuk tugasnya masing-masing, Pak, dalam padu serasi itu tersebut, Pak. Ya, perlu saya jelaskan mungkin gini, Mas Lutfi. Jadi karena dari 3 unsur itu kan memang sudah ada uraian tugasnya masing-masing. Jadi yang pertama itu adalah sebagai syarat awal untuk bisa masuk dalam program ini, itu terhadap tanah yang mau dimasukkan ke dalam program itu, dia harus dilakukan pengecekan. Bahasanya clean and clear ya. Itu dari Kantor Pertanahan Kabupaten Baritokwala. Jadi itu dicek lagi apakah memang betul secara data yuridis yang ada di kantor pertanahan itu datanya sesuai dengan apa yang disampaikan oleh para pihak, artinya dalam hal ini penggugat dan pemerintah Kabupaten Baritokwala, itu datanya harus yang betul-betul CNC bahasanya ya. Nah kemudian selanjutnya adalah dari pemerintah Kabupaten Baritokwala ini dalam hal kemudian menyediakan fasilitas untuk, jadi kita ini sidangnya nggak di pengadilan Mas Lutfi, jadi sidangnya di desa kita. Iya di desa. Jadi salah satu manfaat itu program padu serasi itu adalah kita menjangkau lebih dekat kepada masyarakat. Jadi bukan orang yang datang untuk bersidang di pengadilan, tapi pengadilan yang datang kepada masyarakat. Pengadilan langsung datangi masyarakat. Ya, betul. Nah,
itu tidak lepas dari apa namanya fasilitas yang diberikan oleh pemerintah Kabupaten Baritokuala. Jadi bekerja sama dengan pemerintah desa, kemudian dengan BP2RD, dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa itu kemudian apa namanya menyiapkan fasilitas berupa ruang persidangan yang biasanya kita lakukan di balai desa, kemudian melakukan apa namanya sosialisasi secara kolektif kepada masyarakat, khususnya masyarakat calon peserta program. Kemudian setelah itu membantu masyarakat juga yang calon peserta program itu untuk kemudian secara kolektif itu membuat gugatan, melengkapi syarat-syarat dan lain sebagainya. Nah, kemudian di ujungnya itu barulah nanti Pengadilan Negeri Marabang yang menyidangkan. Jadi setelah datanya lengkap semua, baik dari BPN maupun dari prinsipalnya langsung, nanti kita sidangkan dan kita turun langsung ke masyarakat untuk melakukan persidangan. Gitu. Kalau untuk padu serasi ini sudah sejak kapan dilakukan, Pak? Nah, kebetulan ini untuk tahun 2025 ini adalah tahun kedua. Ya, tahun pertamanya itu tahun 2024 kita sudah melaksanakan program padu serasi. Tahun 2025 ini sudah melakukan padu serasi juga, Pak? Iya, tahun 2025 ini kita bulan ini baru sudah menyelesaikan sekitar 9 perkara program dan kemudian untuk minggu depan kita sudah mulai siap untuk program berikutnya di desa berikutnya, yaitu di Karangdukuh kalau tidak salah. Kalau yang tahun 2024 lalu kita sidang itu di Desa Dandajaya, Kecamatan Rantai Badau, Kabupaten Baritokuala. Kalau yang sebelumnya tadi, Pak, di 2025 di desa mana, Pak? Pertama 2025 itu di Desa Dandajaya. Dandajaya juga. Dandajaya. Kemudian yang kedua nanti itu di Desa Karangdukuh. Karangdukuh ya, Pak. Kalau ini, Pak, masyarakat mau mendaftar nih, Pak, padu serasi. Apa persyaratannya, Pak, untuk mendaftar padu serasi tersebut, Pak? Syaratnya sebenarnya secara umum ya. Secara umum itu kalau syarat untuk mendaftarkan perkara itu yang jelas satu adalah identitas, kemudian membuat surat gugatan, kemudian berkaitan dengan syarat-syarat formil itu, misalnya ya dalam hal ini karena terkaitan dengan tanah berarti alasaknya, jadi bisa sertifikat hak milik atau sertifikat yang lain-lain, misalnya kan bentuknya bisa jadi lain-lain ya. Kemudian ada surat keterangan jual beli sebagai apa namanya validasi pernah dilakukan jual beli antara penggugat dan tergugat yang sekarang tidak diketahui keberadaannya. Surat keterangan dari desa yang menerangkan bahwa tergugat sudah tidak lagi berada di wilayah tersebut. Kemudian ada lagi surat pemberitahuan pajak bumi dan bangunan ya itu. Jadi itu salah satu yang dijadikan bukti surat dalam persidangan nantinya. Nanti bila persyaratannya sudah dipenuhi oleh masyarakat, selanjutnya masyarakat mendaftar padu serasi itu kemana, Pak? Ya, ini karena sifatnya adalah program dan ini kolektif ya. Jadi untuk masyarakat itu ketika dia mau mengajukan gugatan itu tidak secara sendiri-sendiri dia mengajukan gugatan. Jadi bisa nanti melalui pemerintah desa setempat, nanti dikolektifkan, kemudian didaftar secara bersama-sama oleh Satgas Padu Serasi. Akan mendaftarkan bersama-sama ya, Pak? Iya. Nanti bila sudah mendaftarkan, Pak, selanjutnya pas proses persidangan apa saja, Pak? Proses persidangannya, Pak? Ya. Jadi kalau proses persidangan sebenarnya tidak berbeda dengan proses persidangan pada umumnya ya. Jadi untuk persidangan perkara perdata itu ada apa namanya pembacaan gugatan, kemudian ada jawaban, ada replik duplik, kemudian pemeriksaan bukti surat, kemudian pemeriksaan saksi dan pemeriksaan setempat untuk apa namanya melihat lokasi objek sengketa, kemudian ada kesimpulan dan yang terakhir adalah putusan. Yang tidak ada adalah proses mediasi, karena memang dari awal tidak diketahui tergugat itu sudah di mana lagi posisinya, apakah sudah meninggal, apakah sudah tinggal di mana, yang memang secara surat keterangan dari pemerintah desa itu tidak diketahui lagi tempat tinggalnya. Gitu. Jadi Pak, di saat melakukan padu serasi ini pasti kan ada rintangannya, Pak. Jadi apa yang pernah rintangan dirasakan? Jadi waktu mungkin bisa diceritakan ya pengalaman tahun 2024 kita kemarin waktu apa namanya pelaksanaan padu serasi yang gelombang pertama itu
Ini karena memang program baru ya, jadi masyarakat mungkin masih terlalu awam di situ, jadi kita harus sosialisasi secara berkali-kali, kemudian kita memberikan pendampingan kepada masyarakat dan lain sebagainya, dan kemudian eh, sebenarnya bukan kendala ya, ini tapi kita anggap sebagai tantangan ya, karena kita harus terjun ke masyarakat, kita memberikan pemahaman, kita memberikan edukasi hukum kepada masyarakat. Itu menurut saya tantangan yang sebenarnya apa namanya, secara tujuan itu sangat bagus sekali untuk masyarakat gitu. Jadi pasti program ini juga memiliki kelebihan pasti Pak, makanya dibuat program Padu Serasi. Jadi kelebihan dari program Padu Serasi ini apa Pak? Nah, tadi yang jelas ini, pelaksanaan Padu Serasi ini yang pertama sekali itu adalah menerapkan prinsip pengadilan itu dengan asas sederhana, cepat, dan berbiaya ringan. Nah, itu bisa terlihat dari tadi, dari proses pendaftaran gugatannya, proses pengumpulan syaratnya itu sederhana, tidak apa namanya, tidak kita persulit. Kemudian cepat itu artinya biasanya kita tuh memerlukan waktu untuk penyelesaian perkara perdata itu bisa mungkin sekitar 3 sampai 4 bulan. Tapi dengan adanya Padu Serasi itu, karena ada efektivitas penanganan perkara, itu kita hanya selesai dalam waktu 55 hari. Itu sudah selesai ya. Kemudian biaya ringannya itu oleh karena persidangannya itu tidak lama seperti persidangan perkara perdata pada umumnya, dan kita datang ke balai desa untuk bersidang di tempat di desa masing-masing, maka itu jelas mengurangi biaya yang dikeluarkan oleh para pihak dalam perkara program Padu Serasi ini. Mungkin gitu Mas Lutfi. Yang terakhir nih Pak, apa harapan Bapak untuk keberlanjutan Padu Serasi ini ke depannya Pak? Ya, kalau harapan saya Padu Serasi ini harusnya itu bisa berlanjut. Jadi tidak cuma hanya di Kalimantan Selatan, tapi mungkin di daerah-daerah lain yang punya permasalahan yang sama, sehingga apa namanya, inovasi yang kita berlakukan di sini itu bisa juga menjadi inovasi di pengadilan-pengadilan lain atau daerah lain dalam rangka untuk menyelesaikan permasalahan yang sama. Karena kan kita tahu tadi, kita di awal sudah singgung permasalahan transmigrasi ini kan tidak hanya di Kalimantan ya, kan di Sulawesi ada, kemudian di Sumatera juga ada lahan transmigrasi, dan saya yakin itu masalah ini ada juga di sana. Jadi artinya inovasi ini saya atau kami harapkan itu bisa menjadi solusi yang terbaik bagi penyelesaian adanya masalah tanah eks transmigrasi di manapun di wilayah negara Republik Indonesia. Baik Pak, terima kasih informasinya Pak. Semoga bermanfaat untuk masyarakat semuanya. Terima kasih kawan masa telah menonton podcast kita, dan kami nanti akan menulis juga di caption tentang penjelasan Padu Serasi. Jangan lupa like dan komen, dan nantikan video selanjutnya. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih.